Masih ada tempe nggak Bang Saprol? Ada Bu Lia, mau beli lagi? Iya Bang, beli sebungkus aja ya Bang. Kok cuma beli itu aja, Bu? Iya Porodia, saya lagi pengen makan tempe. Pengen kok sampai berbulan-bulan. Saya udah perhatiin kalau Bu Lia datang ke tukang sayur, pasti cuma beli tempe. Emangnya Bu Lia belanja lauk pauk di mana? Atau emang sengaja nggak beli lauk? Aduh, kok saya nggak perhatiin ya? Apa bener yang Porodia bilang, Bu Lia? Kalian kepo banget sih. Bisa aja nih, Bu Lia udah belanja di pasar. Nggak semua warga kampung Kincir belanjanya ke gerobak sayur Bang Saprol. Bener kan Bu Lia? Benar Po, kalau gitu saya duluan ya. Gua nggak yakin kalau Bu Lia selama ini belanja ke pasar. Kayaknya Bu Lia lagi nggak ada duit buat beli lauk. Pikiran lu negatif mulu, cuma perkara beli tempe aja. Emangnya orang udah pasti nggak punya duit kalau dia cuma beli tempe? Mungkin aja Bu Lia lupa beli tempe pas lagi belanja di pasar. Gak mungkin, karena gue tahu pekerjaan Pak Bakti. Emangnya apa Porodia? Serabutan, saya sering lihat Pak Bakti kadang jadi tukang bangunan atau tukang potong rumput di rumah tetangga saya. Pokoknya semuanya dikerjain dah sama Pak Bakti. Daripada lu nyinyirin Bu Lia sama suaminya, mending lu ngasih sesuatu deh sama mereka. Itu lebih bermanfaat. Kenapa nggak lu aja? Lu kan janda kaya, banyak kontrakannya juga. Ya elah Ro, giliran disuruh berbagi, ada aja alasan lu. Giliran ngomongin orang, nomor 1. Heran dah gua, setan apa yang udah menguasai badan elu? Kayaknya Porodia yang jadi setannya Poyati. Bu Kokom sembarangan aja kalau ngomong. Mau saya gosipin juga? Apa udah nggak mau jadi teman saya? Jangan gitu Po, saya suka kok temenan sama Porodia. Ayo Pak, dibatalin dulu puasanya. Maaf ya, Ibu cuma bisa beliin tempe hari ini. Uangnya harus bayar listrik sama air. Ibu nggak perlu minta maaf. Bapak yang salah karena nggak mampu kasih nafkah selayaknya sama ibu. Bapak jangan nyalahin diri sendiri. Ibu tahu kalau Bapak udah bekerja keras. Yang atur rezeki kan Allah, bukan kita. Tugas kita hanya berserah dan terus berusaha. Makasih ya Bu, karena nggak pernah mengeluh. Bapak bersyukur banget punya istri seperti ibu. Sama-sama Pak. Bapak nggak usah mikirin yang enggak-enggak ya. Bapak pergi sholat dulu ya Bu. Iya Pak, hati-hati ya. Kardus apa ini Bu? Ibu juga nggak tahu Pak. Perasaan kemarin nggak ada apa-apa di sini. Coba Bapak buka dulu. Isinya sembako Bu. Siapa yang ngasih ya Pak? Kok banyak banget isinya? Setahu Ibu, isi bansos aja nggak sebanyak ini. Bener Bu, ini kayaknya bukan bansos. Mungkin aja ini paket salah alamat. Terus, punya siapa ya Pak? Kita harus kembalikan ke pemiliknya. Gak ada nama pengirim atau nama penerimanya Bu. Kayaknya Bapak harus lapor sama Pak RT. Siapa tahu ada warga yang merasa kehilangan. Iya Pak, Ibu setuju. Pulang dari masjid, Bapak bawa dulu kardusnya buat tunjukin sama Pak RT ya. Iya Pak. Ada apa Pak Bakti datang ke rumah saya? Maaf ganggu Pak RT, tapi saya mau lapor hal penting. Hal penting apa? Ini ada kardus berisi paket sembako di depan rumah saya. Apa benar ini bansos dari Pak RT? Gak mungkin Pak Bakti, karena jadwal pembagian sembako masih lama. Jadi siapa yang naruh ya Pak RT? Mungkin aja Pak Bakti pernah beli sembako di toko online tapi lupa. Gak mungkin Pak RT, saya gak punya uang sebanyak itu. Apalagi isinya lengkap banget. Ada beras, minyak goreng, dan bahan pokok lainnya lengkap. Apa jangan-jangan salah kirim ya Pak RT? Mungkin aja Pak Bakti, saya bakalan tanya sama warga. Mungkin aja ada yang merasa paketnya belum sampai. Baik Pak RT, kalau gitu saya pulang dulu ya. Paketnya saya titip taruh di rumah Pak RT aja ya. Jangan Pak Bakti, bawa ke rumah Pak Bakti aja. Kalau ada warga yang lapor, baru saya yang datang ke sana buat ngambil. Iya Pak RT.
Ibu-ibu, kita udah dapat bansos dari Pak RT belum sih? Belum tuh, Pok. Kenapa? Kok Pak Bakti udah dapet ya? Saya tadi lihat sendiri, Pak Bakti bawa kardus besar dari rumah Pak RT. Aduh, kok saya jadi bingung. Seharusnya Pak RT kan bagi-bagi ke warga yang lain juga. Bener Bu Kokom, emangnya yang miskin di kampung ini cuma Pak Bakti aja. Saya juga. Saya nggak nyangka kalau Pak RT orangnya licik. Saya kira baik. Licik gimana, Pok? Pak RT sengaja ngasih Pak Bakti pagi-pagi supaya nggak ada yang lihat, biar bansosnya buat Pak Bakti semua. Itu sih keterlaluan, itu sama aja korupsi. Saya nggak bisa diem aja, itu hak saya. Ayo kita ke rumah Pak RT buat protes. Saya juga ikut deh untuk menegakkan keadilan. Sebelum ke sana, saya bakal kasih tahu semua warga penerima bansos juga supaya mereka ikut protes. Ide bagus, Pok. Bisa-bisanya Pak RT pilih kasih sama warganya. Tenang ibu-ibu, ada masalah apa sampai kalian marah-marah sama saya? Alah, gak usah sok gak tahu deh Pak RT, kami udah tahu semuanya. Tahu apa Bu? Kalau Pak RT diam-diam ngasih bansos sama Pak Bakti tanpa sepengetahuan warga. Astagfirullah, itu gak benar. Terus gimana caranya Pak Bakti dapat sembako? Gak mungkin jatuh dari langit. Pak RT lupa atau pura-pura lupa. Kalau warga yang miskin bukan cuma Pak Bakti sama Bulia aja, tapi saya juga. Tapi bukan saya yang ngasih sembako itu ibu-ibu. Pak Bakti cuma lapor kalau ada kardus berisi paket sembako di depan rumahnya. Itu bukan bansos dari saya. Pak RT gak usah ngelak terus dong, saya saksinya. Saya lihat sendiri Pak Bakti bawa kardus besar setelah pulang dari rumah Pak RT tadi pagi. Seperti yang saya bilang tadi, ada orang yang naruh paket sembako itu di depan rumah Pak Bakti. Karena Pak Bakti kebingungan, makanya dia bawa kardus itu ke rumah saya buat nunjukin. Siapa tahu salah kirim, karena nggak ada nama penerimanya dan nama pengirimnya juga nggak ada. Tapi saya suruh Pak Bakti bawa pulang lagi sampai ada orang yang merasa kehilangan. Pak RT nggak usah banyak alasan, pokoknya saya ingin minta jatah bansos saya. Saya juga. Tapi jadwal bansos masih lama. Dasar pembohong, menyesal saya udah pilih Pak RT sebagai RT. Astagfirullah, kenapa ibu-ibu jadi nyalain saya tanpa bukti? Harus berapa kali saya bilang kalau bukan saya yang ngasih sembako itu? Mana ada pembohong mau ngaku? Lihat aja nanti, saya bakalan viralin Pak RT biar dipecat kalau Pak RT terbukti udah menggelapkan bansos warga. Ayo ibu-ibu, kita bubar aja. Sebenarnya siapa yang naruh paket sembako itu di depan rumah Pak Bakti? Gara-gara itu saya jadi dipitnah. Saya harus selidikin ini. Ada masalah genting, Din. Masalah genting apa Pak Rete? Sampai wajah Pak Rete kelihatan bingung gitu. Saya baru aja dituduh warga kalau saya menggelapkan bansos karena ngasih bansos diam-diam sama Pak Bakti. Loh, kenapa bisa gitu Pak Rete? Karena ada yang naruh kardus berisi sembako di depan rumah Pak Bakti. Anehnya gak ada alamat atau surat kalau kardus itu buat Pak Bakti atau orang lain. Kok aneh banget kejadiannya Pak Rete? Saya mau minta tolong sama kamu Din, buat selidikin ini. Pak Bakti bilang kalau paket sembako itu dia temuin subuh-subuh. Kemungkinan orang itu naruhnya pas Pak Bakti masih tidur. Siap Pak Rete, udah bakal selidiki siapa orangnya. Semoga aja orangnya cepat terungkap, biar warga gak salah paham lagi sama saya. Udin udah tungguin dari tadi di sini, tapi nggak ada siapapun yang datang ke rumah Pak Bakti. Apa bener ada orang yang naruh paket sembako depan rumah Pak Bakti malam-malam? Kalau bener, kenapa harus malam-malam? Udin patroli dulu deh bentar, baru balik ke sini lagi. Takutnya ada maling berkeliaran di tempat lain kalau Udin nggak keliling. Siapa sebenarnya yang kirim paket sembako ini ya Pak? Apa benar ditujukan buat kita? Ibu sampai gak berani pakai karena takut bukan hak kita. Iya Bu, kita nggak boleh pakai sembako ini. Siapa tahu itu paket nyasar. Simpan aja sampai ada warga yang cariin atau Pak RT datang ke sini. Kalau gitu, Bapak sholat ke masjid dulu ya. Iya Pak.
Bu, ada kardus lagi di depan rumah kita. Ya Allah, siapa yang sebenarnya naruh paket ini, Pak? Kali ini ada suratnya, Bu. Apa isi suratnya, Pak? Gak ada nama pengirimnya, tapi tertulis untuk Pak Bakti dan Bu Lia. Jadi benar paket sembakonya buat kita, Pak. Tapi siapa yang kirim paket itu? Apa Bapak kenal? Bapak juga gak tahu, Bu. Ibu lihat sendiri kan, kalau dari kemarin paket ini gak ada nama pengirimnya. Bapak malah makin bingung, mau tanya ke siapa setelah tahu paket sembako ini buat kita. Ibu kok jadi merasa nggak enak ya? Karena nggak bisa bilang makasih langsung sama pengirimnya, Pak. Iya, Bu, kita hanya bisa berdoa. Semoga saja pengirimnya diberikan kelimpahan rezeki sama Allah. Amin. Paket yang baru ini, apa Bapak akan lapor soal ini sama Pak RT? Harus, Bu, karena Pak RT pasti lagi sibuk cari-cari siapa penerima paket itu. Biar Pak RT nggak perlu cari tahu lagi. Tadi saya lihat Pak Bakti bawa kardus lagi dari rumah Pak RT. Serius, Po? Pak RT nggak ada takut-takutnya. Apa perlu kita sekalian labrak aja Pak Bakti? Ada apa ini? Kok kalian mau ngelabrak Pak Bakti? Jadi lu belum tahu kalau Pak RT kasih bansos sama Pak Bakti aja dan warga lainnya enggak? Lu tahu dari mana? Gua lihat sendiri, tapi Pak RT terus ngelak. Ngakunya kalau Pak RT nggak tahu menau dari siapa paket sembako yang dikasih buat Pak Bakti. Ini nggak bisa dibiarin. Kita harus paksa Pak RT buat ngaku dan bertindak adil. Saya dan keluarga juga butuh makan, bukan Pak Bakti sama Bulia aja. Sabar Bu, apalagi kita lagi puasa. Mungkin aja Pak RT yang inisiatif ngasih bantuan sama Pak Bakti dari uangnya sendiri. Kalau memang gitu, kenapa Pak RT nggak ngasih saya juga? Saya juga kan miskin, nggak adil banget sih. Gak mungkin kalau Pak RT ngasih paket sembako dari uangnya sendiri. Buktinya Pak Bakti udah dapat 2 kali, bisa-bisa Pak RT bangkrut. Kita harus tuntut Pak RT biar Pak RT nggak semena-mena mau kasih bansos sama siapa. Bansos kan udah didata. Bener Bu Kokom, tumben sih Bu Kokom pinter. Masa sih Bu? Duh, saya jadi malu. Nanti siang kita kumpul di depan rumah Pak RT buat demo. Kalian jangan gegabah. Gimana kalau nggak bener? Udahlah, lu diem aja. Orang kaya nggak usah ikut campur. Lu nggak kesel karena lu udah kaya, Yat. Gini amat punya teman kayak Rodia, ada aja gebrakannya. Saya nggak bisa diem lagi Pak RT. Tadi pagi saya lihat Pak Bakti bawa kardus lagi dari rumah Pak RT. Itu bansos kan? Ngaku aja deh Pak RT. Astagfirullah, kenapa kalian nggak percaya sama saya? Pak Bakti aja nggak tahu siapa pengirimnya. Makanya dia datang ke rumah saya lagi buat mastiin itu bukan paket yang salah kirim. Tadi Pak Bakti datang karena ada yang kirim paket sembako lagi dan ada surat yang mengatakan paket itu buat Pak Bakti. Jadi itu bukan bansos. Kalian bisa tanya sama Pak Bakti. Aduh, kok masalahnya jadi runyam begini? Kami bukan anak kecil yang bisa dibodohi. Bisa aja nih Pak RT suruh Pak Bakti acting seolah-olah itu bukan dari Pak RT. Pak RT bisa dilaknat kalau nggak adil, apalagi ini bulan puasa. Ya Allah, tega banget Poro dia fitnah saya. Udin juga lagi selidiki siapa yang udah naruh sembako di depan rumah Pak Bakti. Itu bakalan jadi bukti kalau saya nggak bersalah. Kami nggak peduli, pokoknya kami bakalan terus datang ke sini buat nuntut hak kami. Tadi pagi Pak Bakti lapor lagi ke saya, Din. Kalau dia dapat paket sembako lagi. Serius Pak Rete? Udah mantau rumah Pak Bakti semalaman, tapi nggak ada orang yang datang. Kamu yakin Din? Udah jaga sampai subuh? Din emang sempat patroli bentar Pak Rete sambil makan sahur. Tapi langsung balik lagi kok Pak Rete. Tapi nggak ada yang datang. Pokoknya malam ini kamu nggak usah patroli, cukup mantau rumah Pak Bakti saja. Siap Pak Rete. Gara-gara paket sembako misterius itu, Pak Rete jadi dituduh yang enggak-enggak sama warga. Kira-kira siapa sebenarnya yang naruh paket sembako itu? Apa dia cuma iseng aja? Ah, tapi nggak mungkin. Kata Pak Rete, isinya banyak banget. Suara apa tuh?
Oh, ternyata cuma kucing. Bikin Udin kaget aja. Hahaha. Pak Karya ngapain di sini? Bang Udin, bikin kaget aja. Bang Udin ngapain di sini? Ternyata Pak Karya yang naruh paket sembako di depan rumah Pak Bakti. Kenapa Pak Karya lakuin itu? Ada keributan apa ini? Iya, kita kaget karena ada suara orang di depan rumah. Ternyata Pak Karya yang udah naruh paket sembako di depan rumah Pak Bakti sama Bu Lia. Apa itu benar Pak Karya? Iya Pak Bakti, saya cuma pengen balas budi karena Pak Bakti sama Bu Lia udah pernah bantu saya. Bantu apa Pak Karya? Pak Bakti sama Bu Lia selalu kasih saya sepiring nasi sama tempe saat saya lagi susah. Karena itu saya ingin balas budi saya saat tahu Pak Bakti dan Bu Lia suka beli tempe di tukang sayur buat buka puasa. Tapi kenapa Pak Karya ngasih sembakonya harus diem-diem? Gara-gara Pak Karya, satu kampung jadi nyalain Pak Rete. Nuduh Pak Rete korupsi bansos buat bantu Pak Bakti. Maafin saya Bang Udin, saya gak nyangka bakalan jadi kayak gini. Saya terpaksa ngelakuin ini karena tahu kalau saya ngasih langsung, Pak Bakti sama Bu Lia bakalan nolak bantuan saya. Meskipun saya maksa. Alhamdulillah, akhirnya masalah ini selesai. Pak Karya harus kasih penjelasan sama warga biar nama baik Pak Rete tetap terjaga. Iya Bang Udin, saya siap mempertanggungjawabkan perbuatan saya. Ada apa Pak RT nyuruh kita kumpul di sini? Apa Pak RT udah mau mengakui kesalahan dan mau bagi-bagi bansosnya? Bukan, Po. Tapi saya ingin membuktikan kalau saya nggak pernah korupsi seperti yang para warga tuduhkan. Silahkan Pak Karya jelaskan secara jelas-jelasnya sama warga. Maafin saya ibu-ibu, karena udah buat kalian salah paham. Saya yang sebenarnya naruh paket sembako di depan rumah Pak Bakti, bukan Pak RT yang diam-diam kasih sembako dari jatah bansos kalian. Saya mohon, maafin saya. Kenapa Pak Karya lakuin itu sih? Saya jadi salah paham kan? Pak Bakti dan Bu Lia selalu menolak bantuan saya. Makanya saya ngelakuin itu biar Pak Bakti dan Bu Lia mau menerimanya. Kok saya jadi merasa bersalah sama Pak Bakti dan Bu Lia ya? Saya nggak menyangka mereka ternyata orang baik dan tulus. Iya, saya juga. Saya udah nuduh mereka hasut Pak RT buat merampas bansos kita. Saya udah duga, pasti Rodia salah lagi. Tapi kalian tetap aja dengerin dia. Namanya juga salah paham ya. Kalau bener gimana? Kita kan yang rugi. Emangnya lu pernah bener, Ro? Iya, gimana sih Porodia? Dugaannya sering meleset. Kenapa ibu-ibu datang ke rumah saya? Bukannya Pak Karya udah kasih penjelasan soal paket sembako itu? Udah kok Bu Lia, makanya kita datang ke sini buat minta maaf. Iya Bu Lia, tolong maafin kami. Kami udah salah paham. Saya pikir kalian bersekongkol sama Pak RT buat ambil bansos kami. Seharusnya dari awal kami tanya dulu sama Bu Lia, bukan malah nuduh Bu Lia dan Pak Bakti sembarangan. Gak apa-apa, namanya juga manusia, gak luput dari kesalahan. Apalagi sekarang bulan Ramadan. Kita juga bawa makanan supaya kita bisa buka puasa bersama di rumah Bu Lia. Bu Lia keberatan gak ya? Gak sama sekali Poyati, saya dan suami malah senang. Bu Lia, ini paket sembakonya. Semoga berkah ya. Alhamdulillah, makasih Pak Karya. Saya gak tahu gimana cara balasnya. Justru saya kasih ini sebagai bentuk balas budi saya sama Bu Lia dan Pak Bakti. Lain kali kalau ada paket sembako misterius, panggil kita aja ya Bu Lia. Kita siap bantu angkat. Porodia tumben, kok baik banget. Setuju, panggil saya juga ya Bu Lia. Itu sih modus Bu Kokom. Bilang aja kalian pengen kecipratan paket sembako kan dari Pak Karya itu. Namanya juga usaha ya.